Efek Marc Marquez sangat dahsyat. Ducati hanya pasrah tim rival bebas menari kegirangan. Dalam dunia balap, terkadang keseimbangan tidak hanya ditentukan oleh mesin tercepat atau teknologi paling canggih, melainkan oleh satu sosok yang mampu mengubah arah takdir. Dan ketika sosok itu menghilang, semua yang tampak stabil bisa runtuh dalam sekejap. Di Phillip Island, dunia MotoGP menyaksikan hal yang jarang terjadi. Marc Marquez tidak ada di lintasan. Sang monster, ikon keberanian dan agresivitas, harus absen karena cedera bahu pasca operasi. Ketiadaannya seolah mencabut denyut utama dari Ducati, tim yang selama ini bergantung pada insting dan analisisnya untuk menemukan arah performa terbaik. Balapan utama MotoGP Australia kali ini berubah menjadi panggung yang tak lagi bisa diprediksi. Tanpa Marc, atmosfer terasa berbeda, seperti sirkus yang kehilangan aktor utamanya, tetapi justru melahirkan kisah baru yang tak kalah menegangkan. Ketika lampu start padam di bawah langit kelabu Phillip Island, semua pembalap seperti menemukan keberanian yang selama ini tertahan. Tak ada lagi nama besar yang membayangi, tak ada lagi monster di cermin belakang. Dan hasilnya benar-benar mengguncangkan. Raul Fernandez, pembalap muda dari tim satelit Trackhouse Aprilia, melesat keluar dari bayang-bayang. Sebuah kemenangan tak terduga yang lahir bukan dari keberuntungan, tetapi dari ketenangan dan kejelian membaca situasi balapan. Sejak awal, jalannya lomba sudah menegangkan. Marco Bezzecchi yang sebelumnya tampil impresif di sesi latihan dan sprint race, terlihat menjadi kandidat kuat untuk meraih kemenangan penuh. Namun, takdir berkata lain. Bezzecchi dijatuhi double long lap penalti akibat pelanggaran manuvernya pada Marc Marquez di Mandalika. Hukuman itu membuatnya kehilangan posisi depan dan peluang untuk bertarung posisi pertama. Dan di saat semua mata masih tertuju pada Bezzecchi yang berjuang menebus penalti, Raul Fernandez mengambil alih panggung. Ia menampilkan balapan yang bersih, stabil dan matang. Lap demi lap, ia menjaga ritme nyaris sempurna. Tak berturu-buru, tetapi juga tak memberi ruang bagi pembalap lain mendekat. Pedro Acosta mencoba mengejar pun sempat memberi tekanan, namun tak satu pun berhasil menembus pertahanan pembalap Spanyol itu. Ketika bendera finish dikibarkan, RSGP milik Fernandez melintasi garis pertanga. Phillip Island bergemuruh. Tim Trackhouse Aprilia merayakan sejarah, kemenangan pertama mereka di kelas utama MotoGP. Dan lebih dari itu, dunia menyaksikan pembalap muda yang membuktikan dirinya bisa menang tanpa bantuan takdir, melainkan karena kehebatan dan keberanian. Namun, di sisi pedok lain suasana jauh berbeda. Garasi merah Ducati tampak muram. Kursi kosong milik Marc Marquez seperti simbol dari kekosongan yang jauh lebih besar, kekosongan arah, keseimbangan, dan percaya diri. Pecco Bagnaia, sang juara dunia 2 kali, kembali menjalani akhir pekan yang sulit. Setelah tampil buruk di sprint race dan finish ke-19, ia mencoba menebus kesalahan di balapan utama. Namun harapan itu musnah di pertengahan lomba. Bagnaia kehilangan kendali di tikungan keempat dan terjatuh, lagi-lagi tanpa perlawanan berarti dari rivalnya. Bagi Ducati hasil ini lebih dari sekedar kekalahan. Ini adalah pertanda bahwa tanpa Marquez, tim mereka kehilangan pusat gravitasi. Sejak awal musim, Marc bukan hanya pembalap tercepat mereka, ia adalah kompas teknis Ducati, sosok yang membantu tim memahami karakter motor Desmosedi GP25 yang sulit dijinakan. Dengan gaya agresif dan naluri analisis yang tajam, Marc kerap memberikan umpan balik krusial bagi teknisi terutama dalam menyeimbangkan grip depan dan kestabilan saat corner entry. Kini, tanpa masukan itu, Ducati seperti kehilangan panduan di tengah kabut. Setelah balapan, Luigi Dall'Igna, manajer tim Ducati Corse, akhirnya buka bicara. Nada bicaranya tenang, tapi jelas tersirat kelelahan dalam setiap kalimatnya. Ia tahu betul, publik menunggu jawabannya. Kami kehilangan keseimbangan kami. Ketika Marquez tidak turun ke lintasan, arah pengembangan menjadi jauh lebih sulit untuk dibaca. Ia bukan hanya pembalap tercepat kami, tetapi juga yang paling memahami bagaimana motor ini harus dikendarai, ujar Dall'Igna dengan nada reflektif. Ia juga menyinggung kondisi Pecco yang tampak terus menurun performanya dalam beberapa seri terakhir. Pecco bekerja sangat keras, tapi ia kehilangan perasaan yang sama seperti di Mandalika. Kami tahu ini bukan soal setup, bukan soal elektronik. Ada hal mekanis yang masih belum kami pahami sepenuhnya. Lanjutnya, Dall'Igna juga memberikan pandangan jujur soal performa Aprilia dan kebangkitan tim asal Noale itu. Ia tidak segan mengakui keunggulan rivalnya. Aprilia sangat kuat di sini. Mereka berhasil menjaga kestabilan sepanjang balapan. Fernandez menjalankan balapan yang sempurna, dan Bezzecchi pun menunjukkan kecepatan luar biasa meski terkena penalti. Mereka semakin matang, ujarnya.
Pernyataan itu terdengar seperti bentuk penghormatan sekaligus peringatan bahwa Ducati tak lagi bisa berpuas diri di puncak. Mereka kini harus menghadapi kenyataan bahwa Aprilia sudah setara, bahkan mungkin selangkah lebih maju, terutama dalam hal efisiensi ban dan kemampuan menjaga traksi di lintasan cepat seperti Phillip Island. Namun di balik pengakuan itu tersimpan kekhawatiran yang lebih besar. Bagaimana dengan Ducati di sisa seri musim ini jika Marc Marquez harus absen lebih lama? Pecco sendiri sempat berbicara kepada media usai terjatuh. Nada bicaranya frustrasi, tapi jujur. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Motornya terus bergerak liar. Rasanya seperti saya bukan pengendara Ducati. Kami sudah mencoba banyak hal, tapi tidak ada yang benar-benar bekerja, kata Pecco singkat. Kalimat itu mempertegas bahwa masalah Ducati bukan hanya teknis, tetapi juga psikologis. Ketika Marquez hadir, setiap pembalap Ducati seolah mendapat arah, dorongan dan semangat untuk tampil maksimal. Kini, tanpa sosok itu, motivasi dan ritme tim tampak goyah. Sementara itu di sisi Aprilia, kemenangan Fernandez disambut dengan euforia besar. Rivola CEO Aprilia Racing menyebut hasil ini sebagai momentum perubahan bagi dunia MotoGP. Raul menunjukkan bahwa kami punya pedalaman talenta dan motor yang kompetitif. Ini bukan kemenangan keberuntungan. Ini hasil kerja keras tim kami sepanjang musim dan Marco hari ini sangat luar biasa setelah mendapat hukuman double long lap. Saya sangat puas, kata Rivola bangga. Phillip Island sekali lagi menjadi cermin yang jujur bagi dunia balap. Ia memperlihatkan siapa yang siap ketika badai datang dan siapa yang kehilangan arah saat angin berubah. Bagi Ducati, absennya Marc Marquez bukan hanya kehilangan pembalap, tetapi juga kehilangan jati diri performa mereka. Sementara bagi Aprilia dan Fernandez, ini adalah bukti bahwa peluang selalu ada bagi yang berani menantang batas. Ketika matahari mulai tenggelam di atas Samudra Selatan, pedok Phillip Island meninggalkan dua cerita yang kontras. Satu tentang kemenangan kejutan, satu lagi tentang kejatuhan yang menyakitkan. Dan di antara keduanya, terselip satu kebenaran yang tak bisa dibantah. Marc Marquez bukan hanya pembalap cepat. Ia adalah pusat gravitasi dunia MotoGP modern. Tantannya, lintasan kehilangan keseimbangan dan dunia balap merubah wajahnya. Ducati kehilangan poros utamanya ketika data tak lagi bicara dan keyakinan Ducati ke Pecco mulai pudar di Phillip Island. Ada masa di mana juara tak hanya diuji di atas lintasan, tapi di dalam dirinya sendiri. Pecco Bagnaia kini berada di masa itu. Phillip Island, dengan angin laut yang menusuk dan tikungan cepat yang menuntut kesempurnaan, menjadi cermin yang memantulkan kebingungan dan kelelahan dalam tim Ducati. Sebuah tim besar, namun tampak rapuh saat porosnya hilang. Dan di tengah badai itu, Bagnaia berdiri sendiri, mencari rasa yang hilang dari motornya, dari dirinya, dan mungkin dari musim ini. Balapan sprint MotoGP Australia seharusnya menjadi kesempatan bagi Pecco untuk menebus hasil buruk di Indonesia. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Finish di posisi ke-19 bukanlah sesuatu yang bisa ditutupi dengan alasan teknis. Dan penalti 3 posisi untuk balapan utama esok hari menambah luka yang belum sempat sembuh. Semua ini terjadi setelah insiden kecil di sesi kualifikasi, ketika Pecco dinilai menghalangi laju Marco Bezzecchi. Keputusan race direction jelas, dan untuk tim sekelas Ducati, itu bukan sekedar penalti, tapi simbol kekacauan yang lebih dalam. Dari balik helm, mungkin sulit menebak perasaannya, tapi begitu berbicara, semuanya keluar. Ini sulit, kami sudah melihat datanya, dan kami sedang mencoba memahaminya, ujar Pecco dengan nada datar yang menahan frustasi. Data menjelaskan dengan jelas apa yang terjadi, motornya banyak bergerak, tapi kami tidak tahu kenapa. Kami belum memahaminya. Kami sedang bekerja keras, tapi kami tahu masalahnya bukan pada pengaturan, bukan juga pada elektronik. Masalahnya ada di tempat lain. Kami hanya belum tahu di mana. Kalimat itu seperti desahan panjang dari seorang pembalap yang kehabisan arah. Tapi kali ini, kejujurannya menyingkap kerapuhan di balik struktur kokoh tim merah. Ia mencoba menjelaskan bukan untuk mencari pembenaran, tapi untuk memahami apa yang sedang terjadi pada dirinya dan Desmos Sedici. Di sepanjang akhir pekan, gestur tubuhnya berbeda. Tidak ada aura percaya diri, tidak ada tatapan dingin khas juara. Yang terlihat hanyalah seorang pembalap yang mencoba bertahan dari rasa kehilangan kendali. Anehnya, di sesi pelatihan Jumat, performa motornya tampak mulai membaik. Bahkan di warm up, ia sempat mencatat waktu yang stabil. Namun begitu sesi kualifikasi dimulai, segalanya kembali menghilang. Aneh, katanya lirih. Kemarin saya mulai merasa sedikit lebih baik, dan pagi ini pun begitu. Tapi di kualifikasi, sesuatu terasa salah.
Dan di sprint, saya tidak bisa mengendarai motor seperti yang saya mau. Saya hanya penumpang. Saya mencoba bertahan di atas motor, menahan guncangan, tapi saya harus sering menutup gas setiap keluar tikungan. Itu bukan gaya saya. Itu bukan motor yang saya kenal. Di padok, mekanik bekerja dalam diam. Kamera sempat menyorot wajah Luigi Dalicnia, bos teknis Ducati yang berdiri kaku menatap layar data. Semuanya tampak serba salah. Motor yang sama, setelan yang sama, bahkan kondisi lintasan yang tidak jauh berbeda dari tahun lalu, namun hasilnya berbeda total. Desmosedici, motor yang dulu begitu jinak di tangan Bagnaia, kini berontak tanpa sebab. Setiap lap terasa seperti berjudi antara keseimbangan dan kehilangan. Dalam dunia MotoGP, perbedaan sepersekian milimeter bisa menentukan nasib, dan Ducati kini kehilangan arah itu. Para teknisi mencoba mencari solusi, tapi semakin banyak mereka menggali, semakin dalam misteri yang mereka temukan. Pecco sendiri seakan mulai menerima bahwa ini bukan sekedar akhir pekan buruk, tapi masalah yang lebih dalam. Ia berkata dengan nada jujur, "Kami tidak tahu berapa kali kami mencoba menemukan solusinya tahun ini. Tapi kami tahu satu hal, masalahnya bukan di pengaturan. Kami hanya belum tahu kenapa motor ini berperilaku seperti ini." Bagi pembalap sekelas Bagnaia, kehilangan rasa pada motor berarti kehilangan senjata utamanya. Ia dikenal dengan gaya balap halus, presisi, dan berbasis kepercayaan pada ban depan. Namun sejak pertengahan musim, terutama setelah Le Mans dan Austria, rasa itu perlahan hilang. Dan kini, di Phillip Island, rasa itu benar-benar lenyap. Sejak Le Mans, semuanya semakin buruk, ucapnya lirih. Kata-kata itu mungkin sederhana, tapi bagi seorang juara dunia, itu adalah bentuk kejujuran paling telanjang. Di sisi lain, Ducati seperti kehilangan arah tanpa Marc Marquez. Sejak si monster absen karena cedera bahu, keseimbangan tim berubah drastis. Marquez bukan hanya pembalap cepat, tapi juga sumber data yang luar biasa kaya. Ia adalah tolok ukur, referensi, dan penunjuk arah dalam pengembangan motor. Kini ketika poros itu hilang, Ducati seperti kompas tanpa jarum. Pecco bahkan berkata jujur dalam wawancara pasca sprint, "Kalau Marquez ada di sini, saya pikir dia sudah naik podium. Dia tahu bagaimana menyesuaikan gaya dengan motor ini. Tapi sekarang, kami kehilangan keseimbangan itu." Pernyataan itu menggambarkan lebih dari sekedar pengakuan. Itu adalah sinyal krisis kepercayaan, baik terhadap mesin maupun terhadap arah tim secara keseluruhan. Phillip Island bukan tempat untuk pembalap yang kehilangan keyakinan. Angin yang berhembus kencang dari Samudra Selatan membuat setiap tikungan menjadi tantangan mental. Kecepatan tinggi, kemiringan ekstrim dan ritme cepat menuntut keseimbangan sempurna antara kepercayaan dan keberanian. Dan ketika satu di antaranya hilang, lintasan ini bisa menjadi tempat paling kejam di kalender MotoGP. Pecco tahu itu. Ia mencoba menekan frustasi dengan tetap fokus, tapi di dalam helmnya, pikirannya terus berputar. Mengapa hanya di Jepang motor ini bekerja normal? Mengapa performanya hilang di tempat lain padahal spesifikasinya sama? Pertanyaan demi pertanyaan bergema tanpa jawaban. Sejujurnya, menyelesaikan musim seperti ini sulit. Kami tahu di Jepang motor ini bekerja baik, tapi di sini tidak ada yang sama. Motor ini sama persis seperti di Motegi, tapi hasilnya berbeda. Kami sedang mencari tahu kenapa. Tim sedang berusaha, tapi kami tahu sesuatu tidak berjalan seperti seharusnya. Kata tidak seharusnya terdengar berat di telinga siapapun yang mengikuti MotoGP. Karena di dunia ini, di mana setiap komponen dihitung dengan ketelitian laboratorium, sesuatu yang tidak seharusnya berarti krisis yang nyata. Bos Ducati pasrah, kehilangan sang monster, Ducati terombang-ambing, Aprilia berjaya di Phillip Island. Dalam dunia balap, ada satu hukum yang tak pernah berubah. Roda selalu berputar dan kekuatan selalu bergeser. Di saat satu legenda berhenti, yang lain lahir dari aspal, dari keringat, dari keberanian untuk melaju lebih cepat dari rasa takutnya sendiri. Phillip Island dengan lanskap laut biru dan angin tajam yang menerpa dari selatan, kembali menjadi saksi bagaimana keseimbangan kekuatan di dunia MotoGP bisa bergeser hanya dalam satu akhir pekan. Ketika Marc Marquez, sang monster, harus absen karena cedera bahu, Ducati kehilangan sosok yang selama ini menjadi pusat gravitasi tim. Dan di celah kosong itu, Aprilia datang bukan hanya untuk mengisi, tapi untuk mengambil alih. Marco Bezzecchi, pembalap muda yang kini membuktikan bahwa masa depan itu telah tiba. Dengan RSGP yang semakin matang, ia memimpin Aprilia menuju kemenangan yang bukan hanya indah secara statistik, tapi juga syarat makna.
Balapan sprint di Phillip Island dimulai dengan tensi tinggi. Fabio Quartararo menguasai pole position dengan catatan waktu luar biasa, sementara Bezzecchi start dari posisi kedua setelah memecahkan all lap time record di sesi latihan. Dari awal ia sudah menunjukkan satu hal yang membedakannya musim ini, konsistensi. Namun sebelum balapan dimulai, sebuah insiden kecil menguji fokusnya. Di sesi warm-up, seekor burung larut yang melintas rendah menabrak fairing depan motornya, mengingatkan banyak orang pada insiden Andrea Iannone yang legendaris di tahun 2015. Hanya saja berbeda dari yang lain, Bezzecchi tetap tenang. Dan memang benar, gangguan kecil itu tak mampu mengusik ketajamannya. Saat lampu start padam, Bezzecchi sempat kehilangan posisi dan turun ke urutan ketiga. Raul Fernandez dari Trackhouse Racing tampil mengejutkan dengan kecepatan tinggi sejak awal, menyalip dengan percaya diri dan memimpin hampir seluruh jalannya balapan. Namun Bezzecchi tahu kapan harus menunggu. Ia tidak gegabah, tidak terburu-buru karena ia tahu kekuatannya bukan pada ledakan sesaat, tapi pada kestabilan ritme dan kemampuan menjaga ban di akhir lomba. Sementara itu di belakang, Pecco Bagnaia tampak tersesat. Juara dunia 2 kali itu kehilangan arah sejak sesi latihan. Motor Desmose Dicci yang biasanya kokoh di kecepatan tinggi kini terasa liar dan sulit dikendalikan di sektor cepat. Setiap lap seperti pertarungan dengan dirinya sendiri. Ducati tampak kehilangan ruhnya, dan semua orang tahu mengapa. Absennya Marc Marquez membuat seluruh sistem di garasi merah kehilangan kompas. Lap demi lap berlalu, dan Bezzecchi mulai menempel Fernandez. Tikungan demi tikungan ia membaca celah dengan sabar, dan pada lap ke-10 saat melintasi Lucky Heights, tikungan cepat yang mematikan tapi indah, ia menyalip dengan presisi yang nyaris sempurna. Fernandez mencoba menutup jalur, namun Bezzecchi sudah lebih cepat setengah motor. Sebuah manuver bersih, tanpa kontak, namun menggema keras di paddock. Tanda bahwa Aprilia kini bukan lagi penonton, tapi pemain utama. Ketika bendera finish dikiparkan, RSGP nomor 72 itu melaju pertama. Kemenangan yang membawa sorak riuh dari garasi Aprilia. Di sisi lain, suasana di garasi Ducati begitu berbeda, senyap, tegang, dan penuh tanya. Pecco finish di posisi ke-19. Michele Pirro, pembalap penguji yang menggantikan Marquez, juga berada tepat di belakangnya. Dua motor merah di posisi terbawah, sebuah ironi yang menyakitkan untuk tim yang musim ini menjuarai konstruktor dan menempatkan pembalapnya di puncak klasemen. Setelah balapan, Luigi Daligna, sosok yang dikenal dengan ketenangan dan ketegasannya, tampak muram. Ia berdiri di depan pit box, menatap data yang terpampang di monitor besar. Ketika kamera televisi menyorot wajahnya, ekspresinya berkata lebih banyak dari 1000 kata. Dan akhirnya ia pun berbicara. "Kami kehilangan poros utama kami," ucap Daligna datar tapi dalam. "Ketika Mark tidak ada, kami kehilangan keseimbangan. Ia bukan hanya pembalap tercepat kami, tapi juga pusat arah pengembangan motor ini." Kata-kata itu terasa seperti pengakuan yang pahit, bahwa di balik kekuatan besar Ducati ada ketergantungan yang tak bisa disangkal. Marc Marquez bukan sekedar bintang, ia adalah arsitek yang mengarahkan bagaimana motor itu berkembang. Tanpa dirinya, data berkurang, arah pengembangan menjadi kabur dan rasa percaya diri para pembalap lain pun ikut luntur. Daligna melanjutkan dengan nada reflektif. "Pecco mencoba keras, tapi tanpa kepercayaan pada bagian depan motor, sulit untuk menyerang. Kita tahu ini bukan salahnya sepenuhnya. Tanpa referensi Mark, kami kehilangan banyak masukan teknis penting." Namun di sisi lain, Daligna juga tidak menutup mata terhadap kehebatan lawan. Ia memberikan pujian terbuka kepada Aprilia, sesuatu yang jarang ia lakukan. Aprilia menunjukkan peningkatan besar. Mereka menemukan keseimbangan motor yang luar biasa. Saya harus akui Bezzecchi mengendarai dengan cara yang elegan dan efisien, ia layak menang. Kata layak itu menggema, bukan sekedar bentuk respek tapi juga peringatan bagi seluruh tim merah bahwa ancaman Aprilia kini nyata. Sementara itu di kubu Aprilia, suasana sebaliknya. Massimo Rivola, CEO Aprilia Racing, tersenyum lebar saat berbicara dengan media. Ia tahu kemenangan ini bukan hanya soal Bezzecchi menyalip Fernandez, tapi tentang bagaimana seluruh sistem Aprilia kini bekerja dengan harmonis. "Kita tahu tanpa Mark persaingan akan berbeda, tapi ini bukan tentang siapa yang absen. Ini tentang siapa yang siap memanfaatkan kesempatan." Marco membuktikan bahwa dia bukan hanya cepat, tapi juga matang secara mental. Rivola juga menegaskan bahwa Aprilia kini sudah memasuki fase baru, bukan lagi tim kejutan, melainkan tim juara yang siap bersaing secara konsisten di setiap seri. "Kita belajar banyak dari musim lalu. Sekarang kita tidak lagi bergantung pada satu momen kecepatan. Kita kuat di setiap lap, di setiap kondisi. Dan itu hasil kerja keras semua orang di tim." Phillip Island dengan segala romantismenya, seolah selalu punya cara untuk menguji para juara sejati. Sirkuit ini tidak hanya menuntut kecepatan, tapi juga keberanian dan ketenangan dalam menghadapi tekanan. Dan akhir pekan ini yang paling tenanglah yang menang. Marco Bezzecchi menari dengan keseimbangan yang nyaris sempurna, agresif tapi tidak liar, cepat tapi tetap halus. Ia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menunggu.
sebuah ciri khas yang dulu hanya dimiliki oleh para pembalap adendaris. Kemenangan di Phillip Island bukan hanya soal poin, ini tentang pesan. Pesan bahwa era dominasi Ducati bisa saja berakhir jika mereka tak segera menemukan arah baru, dan bahwa di balik warna hitam-hitam elegan Aprilia, ada semangat juang yang kini siap menggetarkan panggung dunia MotoGP. Kini dunia balap bertanya-tanya, apakah Ducati akan kembali menemukan jati diri tanpa Marc Marquez? Apakah Aprilia benar-benar siap mengambil alih era baru ini dengan Bezzecchi sebagai ujung tombaknya? Waktu akan menjawab, namun satu hal sudah jelas, roda takdir di MotoGP telah berputar, dan kali ini arah angin bertiup dari Noale bukan Bolonya. Dan di Phillip Island, tempat laut bertemu sini, dunia menyaksikan bagaimana keseimbangan kekuatan berubah hanya karena satu hal sederhana, ketenangan di tengah badai.